Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Iwan Nur Hanafi dari FKIP PPKN Universitas Pamulang. Saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman untuk memenuhi tugas dari mata kuliah. Kedua, menjelaskan pengertian hukum administrasi negara. Yang ketiga, memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara. Dan yang keempat adalah memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Selanjutnya adalah ada definisian. Definisian adalah pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan Han juga sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tentang mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah hukum negara. Lanjut, pengertian Han menurut para ahli. Yang pertama ada Oppenheim, mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Dan menurut Utrecht adalah mengemukakan bahwa hukum administrasi negara, hukum atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Yang terakhir adalah Logeman, mengatakan hukum pemerintah atau hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma menjadi hukum administrasi negara. Nah, di sini ada dasar hukum Han. Dasar hukum Han pernah berubah menjadi 3 kali. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi dasar hukum Han pernah berubah menjadi 3 kali ya teman-teman. Nah, di sini ada asas-asas Han. Asas pertama adalah asas non-diskriminasi, yaitu asas yang tidak membeda-bedakan antar sesama warga Indonesia. Yang kedua, asas fresh emotion, yaitu asas orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Bisa disebut juga dengan kondisi eksekutif yang aktif. Ketiga adalah asas larangan determined behavior, yaitu adalah asas yang menyalahgunakan wewenang. Yang keempat adalah asas excess behavior, yang artinya adalah asas untuk perbuatan melebihi batas kekuasaan. Nah, di sini asas-asas Han adalah terbagi menjadi 4. Yang tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kita lanjut ke perbedaan Han heteronom dan Han otonom. Han heteronom adalah hukum administrasi negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Hukum ini mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara atau alat tata usaha negara. Sedangkan hukum administrasi negara yang otonom adalah membahas tentang dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, organisasi administrasi negara termasuk juga pengertian. Yang ketiga, berbagai aktivitas dari administrasi negara. Yang keempat, seluruh sarana administrasi negara. Yang terakhir adalah badan peradilan administrasi. Nah, perbedaannya yang sangat simpel adalah jika Han heteronom tidak dapat diubah atau tidak dapat dilawan, sedangkan Han otonom dapat diubah sewaktu-waktu bila mana perlu. Nah, oleh karena itu Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif berada dalam suatu tangan, yakni presiden. Maka pengertian Han yang luas terdiri atas 5 unsur, yaitu pertama HTP. HTP itu apa? HTP adalah hukum eksekutif yang menyangkut penggunaan kekuasaan publik. Yang kedua HTUN. HTUN adalah hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas, dan jabatan. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurus rumah tangga baik internal maupun eksternal. Yang keempat, hukum administrasi pembangunan, yaitu hukum yang mengatur campur tangan pemerintah dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang kelima adalah hukum administrasi lingkungan, yaitu hukum yang mengatur campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Itu dari Han dalam arti luas. Nah,
Sejarah dan bahasa mengukuhkan bahwa sebagai inti hakikat hukum administrasi negara adalah yang pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, melindungi keluarga terhadap sikap, tindak, atau perbuatan administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa melindungi sikap tindak administrasi negara, suatu pihak dan warga negara dan pada dasarnya adalah hukumnya wajib. Kesimpulan pada materi pada pagi hari ini adalah dengan demikian dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksudkan dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya. Yang kedua, selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Yang ketiga, harus sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.